Presiden Prabowo luar biasa dalam memikirkan masa depan Indonesia, termasuk dalam menangani masalah musibah bencana. Teman-teman sekalian, baru-baru ini bencana yang luar biasa terjadi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, juga Sumatera Barat. Presiden Prabowo kewalahan. Kenapa? Ini baru pertama kali terjadi. Jadi teman-teman, Indonesia 50 helikopter sudah dikerahkan untuk 3 provinsi. Belum cukup. Rakyat masih belum cukup. Banyak yang belum mendapatkan bantuan karena jalan putus. Helikopter 50 itu nggak cukup. Iya. Jadi teman-teman, inilah presiden kita yang benar-benar memikirkan Indonesia ke depan. Jadi kalian simak ini sampai selesai. Kenapa saya bicara tentang Prabowo yang luar biasa? Memikirkan nasib masa depan Indonesia, terutama dalam menangani masalah bencana. Karena ke depan bencana akan terjadi lagi. Kapan? Kita tidak tahu. Apa? Kita tidak tahu. Yang pastinya kita harus siap. Itu kata Presiden Prabowo berbicara di pertemuan Golkar. Nah, pertemuan apa yang besar itu? Golkar, ya kan? Jadi teman-teman, beliau ingin 2026 mulai Januari didatangkan 200 helikopter lagi. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa? Karena beliau tahu kemarin ketika bencana tidak cukup helikopter yang 50 dikerahkan. Rakyat mengeluh. Rakyat butuh bantuan. Karena jalan darat putus. Bahkan jika terjadi yang lebih besar, maka pemerintah akan terus disalahkan. Wajarkah rakyat menyalahkan pemerintah? Itu pertanyaan. Wajar. Karena rakyat membayar gaji-gaji mereka, membayar gaji-gaji presiden dari pajak-pajak. Jadi wajar ketika rakyat mengeluh. Dan seorang presiden yang benar-benar berpikir untuk rakyatnya, keselamatan rakyatnya lebih utama daripada kekayaan alam. Artinya kekayaan alam akan dipergunakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Dengan cara apa? Membeli pesawat, membeli helikopter supaya terjangkau mereka. Nah, di sini kita lihat cara Presiden Prabowo berpikir, teman-teman. Luar biasa untuk Indonesia ke depan, terutama untuk menanggulangi bencana. Karena bisa-bisa nanti lebih dahsyat lagi. Ya kan? Kalau perlu teman-teman, Indonesia jangan menempatkan helikopter-helikopter itu di satu tempat. Tapi dibagi di beberapa tempat. Supaya apa? Ketika ada bencana ini kan kita nggak tahu teman-teman. Kapan dan di mana? Nggak ada yang merencanakan masalah bencana. Kita hanya mengantisipasi. Seperti dulu, tsunami nggak ada bisa diantisipasi. Dan kenapa? Nah, status bencana nasional belum ditetapkan untuk Sumatera. Ini yang jadi perdebatan di media sosial. Kenapa belum ditetapkan? Padahal Indonesia sudah tidak sanggup lagi. Kenapa belum ditetapkan status bencana nasional? Dan pemerintah menjawab, Indonesia masih sanggup. Disinilah perdebatan di media sosial. Indonesia masih sanggup. Ngapain kita keluarkan bencana nasional? Dan kalau menurut saya lihat teman-teman, status bencana nasional seharusnya ditetapkan. Walaupun bukan sekarang, tapi ketika membangun. Karena daerah tidak akan mampu membangun daerahnya dengan kerusakan yang begitu parah. Jadi pusat harus benar-benar membantu. Karena ini jembatan-jembatan rumah yang hilang, ya kan? Dan bantuan-bantuan dari luar negeri akan mudah masuk. Jadi kita berharap di sini teman-teman, Presiden Prabowo yang penting sehat, panjang umur, bisa memikirkan untuk Indonesia ke depan, ya kan? Nah, inilah contoh-contoh pemimpin yang memikirkan rakyatnya ke depan. Bahkan kalian lihat kan,
dalam berbagai pertemuan beliau terus kita rampas kekayaan alam kita yang dicuri oleh mafia-mafia. Artinya bandit-bandit kita tangkap. Dan kalian lihat kemarin masa di Morowali, itu kekayaan alam kita berapa dibawa. Dan masih banyak kekayaan alam kita yang dibawa keluar, yang harus ditangkap. Termasuk juga masalah bencana banjir ini. Presiden Prabowo sudah menyuruh Kapolri usut tuntas siapa pembalakan liar yang menebang hutan, ya kan? Tapi yang lucunya, rupanya Presiden Prabowo juga punya banyak sawit, teman-teman. Ini semoga dengan bencana ini Presiden Prabowo, rakyat Indonesia belajar pentingnya menjaga hutan, ya kan? Tidak harus fokus pada sawit. Karena jika fokus pada sawit, maka bencana bisa datang lagi, ya kan? Karena ketika bencana datang, bukan saja si pelaku, tapi semua rakyat kena. Nah, tidak. Ketika yang melakukan kejahatan ini misalnya 1-2 orang, tapi yang kena musibah itu ramai, teman-teman. Jadi Presiden Prabowo sekali lagi sangat perhatian dalam masalah menanggulangi bencana, supaya tidak lagi kecewa rakyatnya kepada beliau. Kita berharap Presiden Prabowo bisa yang diomongkan itu, yang diomon-omon, kan Prabowo omon-omon katanya, ya kan, berantas koruptor, omon-omon. Semoga omon-omonnya bukan omon-omon lagi, bisa dikerjakan. Kita harapkan Presiden Prabowo sehat terus, Pak Prabowo. Lakukan, jangan omon-omon, ya kan, pro kepada rakyat, ya kan, berantas korupsi, tangkap koruptor, hidup Indonesia. Jadi teman-teman, kalian subscribe video ini supaya nanti bisa berlangganan. Nah, kita akhiri dulu teman-teman. Assalamualaikum. Pokoknya berita gembira, 200 pesawat terbang akan dibawa ke Indonesia, dibeli, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.